pada waktu itu memang sudah punya uang sebesar itu ya? Kebetulan saya uang itu minta ke orang tua saya beralasan dengan untuk membayar tanggungan sekolah yang belum lunas. Itu satu, dan yang kedua memang saya sudah menabung dari awal yang berkeinginan untuk membeli sepeda motor. Dari hasil tabungan dan meminta ke orang tua saya dengan berbohong itu saya kumpulkan, saya kasihkan ke Mas Arman untuk membeli beberapa sajen. Dari situ sajen-sajen dilingkari, dari situ ternyata asap itu berubah lagi. Dari awalnya yang menyerupai sosok naga, di situ berubah menjadi segumpalan uang. Jadi pikiran saya antara takut dan senang pada waktu dulu. Uang tumpukan atau Uang tumpukan 100 ribuan pada waktu dulu. 100 ribuan Ya. Itu berapa tingginya? Tingginya sekitar 1,5 meter. Jadi pada waktu itu saya berpikiran yang awalnya saya takut, di situ saya bersenang diri. Karena apa? Uang ada di depan saya berjumlah banyak sekali. Kalau miliaran mungkin ya 1 miliar ataupun lebih. Yang jelas ada 1,5 meter uang itu. Melakukan ritual pesugihan di sebuah gunung tidaklah seindah yang kita bayangkan. Salah satu rintangan yang akan dilalui harus berhadapan dengan makhluk goib berwujud menyeramkan. Hingga hadirnya sesosok naga putih yang tiba-tiba berubah wujud menjadi tumpukan uang. Menandakan perjanjian pesugihan siap untuk dijalankan. Walaupun dijanjikan mudah dan tanpa syarat, namun ternyata tumbal nyawa tetap diminta. Kejadian ini pernah dilakukan dan dialami langsung oleh Mas Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Robi? Alhamdulillah sangat baik sekali. Mas Robi, sebelumnya ucapkan banyak terima kasih karena bisa berbagi kisah kepada kita semua. Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Mang Ei dan tim berada di Banyuwangi ya. Tepatnya di sebuah tempat namanya ini Rowo Bayu ya. Konon di sini adalah petilasan dari Prabu Tawang Alun, di mana kisah tentang desa penari KKN itu juga berasal dari wilayah ini. Mas Robi, kegiatan apa nih sehari-hari? Wira swasta. Wira swasta ya. Di bidang apa kalau boleh tahu? Nah, di bidang kuliner. Di bidang kuliner, luar biasa ya. Baik, Mas Robi, ini kisah tentang pesugihan ya. Pesugihan yang Mas Robi sendiri terlibat di dalamnya. Bagaimana kisahnya saya juga penasaran nih. Nanti kita sama-sama dengarkan. Sebelum mulai berkisah, ada kenang-kenangan dulu dari Malam Mencekam nih Mas Robi. Wah, terima kasih. Coba dulu dilihat dalamnya. Terima kasih banyak kok. Mudah-mudahan Saya penasaran. Bagus nih. Sebuah kaos. Sebuah kaos. Malam Mencekam. Ya. Terima kasih banyak, sangat keren sekali. Terima kasih, mudah-mudahan suka ya, nanti dipakai ya Mas Robi Ya, pasti. Oke, boleh dititipin dulu. Minta tolong. Nanti pulangnya juga bawa Siap. oleh-oleh yang lain. Siap. Oke, Sobat saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Robi. Ini kejadiannya ketika Mas Robi masih remaja ya. Dan Sobat sekarang sudah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ini benar-benar dingin tempat ini ya. Semakin mencekam. Malam mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Inilah Mas Robi. Gini Mang, dulu saya usia sekolah dan sudah berhenti pada waktu kelas 3 SMA. Pada waktu dulu saya pernah dimintai tolong oleh teman yang sudah usia dewasa dan sudah berkeluarga juga. Dulu pernah dimintai berkaitan dengan pesugihan. Siapa namanya? Mas Arman. Mas Arman dulu memang meskipun dia sudah dewasa dan sudah punya berkeluarga, dia baik dengan saya. Mas Arman itu kebutuhannya memang anaknya satu lagi sakit dan memang ekonominya sampai saat ini pun juga
masih belum stabil kaitan dengan ekonomi. Suatu ketika si Arman atau Mas Arman pergi ke saya, menemui saya, meminta tolong berkaitan dengan bagaimana caranya untuk mencari uang yang lebih cepat dan banyak. Mas Robi, saya minta tolong, saya sudah frustasi berkaitan dengan ekonomi atau kebutuhan rumah tangga. Katanya Mas Arman, ini saya punya solusi, cari pesugihan. Ya memang gini, pada waktu itu karena saya juga sangat polos sekali, juga masih baru lulus sekolah dan ingin sekali membantu teman, meskipun beliau sudah dewasa dan sudah punya keluarga, tapi namanya teman itu kan tidak kenal usia. Dari situ saya mau membantu dengan ikhlas bagaimana caranya supaya Mas Arman dapat rezeki dari situ, meskipun itu bisa dikatakan pesugihan. Atas saran siapa itu? Kebetulan Mas Arman juga salah satu tokoh di sana, dan Mas Arman ada suatu kenalan juru kuncen atau kuncen di wilayah lereng pegunungan, salah satu lereng pegunungan di daerah Gunung. Di situ karena Mas Arman itu tidak punya uang sama sekali, singkat cerita juga dulu uangnya juga dari saya. Kebetulan saya pinjami, saya ikhlas meminjami. Kebetulan dulu ada sekitar tiga tumpeng atau tiga langsah yang di situ berjumlah habis sekitar 2,5 juta. Cukup besar ya? Ya, karena berbagai merek dan jenis itu juga berbeda. Sesajennya apa aja itu? Sajian bisa dikatakan di situ ada bunga 7 rupa, telur angsa, dupa ataupun yang lainnya. Itu. Pada waktu itu memang sudah punya uang sebesar itu ya? Kebetulan saya uang itu minta ke orang tua saya beralasan dengan untuk membayar tanggungan sekolah yang belum lunas. Itu satu, dan yang kedua memang saya sudah menabung dari awal yang berkeinginan untuk membeli sepeda motor. Punya tabungan ya? Punya tabungan dari situ. Jadi uang dari hasil tabungan dan meminta ke orang tua saya dengan berbohong itu saya kumpulkan, saya kasihkan ke Mas Arman. Dimunculkanlah untuk membeli beberapa sajen. Ini Robi, besok Mas Robi beli sesajen di toko ini. Nah, sesajen itu yang jelas ada beberapa toko yang ditunjuk atau rumah-rumah produksi untuk membuat sajen di situ. Setelah itu lengkap, saya langsung pergi ke rumah si Arman atau Mas Arman. Dari situ Mas Arman, ayo Robi kalau sudah lengkap langsung ke lokasi. Dari situ saya juga nggak paham lokasi mana dan di mana. Ternyata di situ bukan ke lokasi tapi ke rumah si juru kuncen. Kami berangkat berdua saja. Di situ di tempat atau lokasi yang sudah ditentukan, di situ kita bertemu dengan juru kuncen. Kebetulan rumah juru kuncen itu ada di salah satu lereng gunung. Di situ saya Mas Arman bertemu juru kuncen, dan di situ juru kuncen berbicara ke saya. Jika Mas Robi sama Mas Arman datang ke lokasi TKP, ada bisikan, ada orang yang ganggu, ada orang yang tinggi besar ataupun gangguan-gangguan gaib lainnya, biarkan dan jangan dikhawatirkan. Dari situ si kuncen berbicara ke saya, menekankan lagi ke saya, Mas Robi, jika nanti sampean Mas Robi datang ke situ ada gangguan beberapa orang, suara laki-laki, cewek ataupun yang lainnya, sampean jangan menoleh ke kanan atau ke kiri. Lanjut saja berpikir agar acara ini selesai. Saya jalan kaki dan tidak boleh memakai alas kaki apapun. Jadi saya berangkat ke tempat yang sudah disempurnakan oleh juru kuncen, tidak boleh memakai sandal atau sepatu atau alas apapun. Itu. Dari situ setelah saya masuk dan sudah mau berangkat ke lokasi, memang betul 1 langkah 2 langkah saya bisikan, berbagai bisikan itu banyak sekali. Ayo Mas Robi, jalankan cepet. Ada sosok
suara perempuan dan sosok dari laki-laki juga ada, banyak sekali di situ. Tapi dia bicaranya ke Mas Robi bukan ke Mas Arman yang bisikan itu. Ke saya Kenapa bukan ke Mas Arman ya? yang melakukan mulai awal belanja bahan dan lain-lain, dan yang disuruh mengantar ke lokasi melintasi sungai, 2 sungai itu memang saya. Jadi kayaknya suatu target itu memang saya ini itu. Kalau jam itu kebetulan saya berangkat dari rumah jam 9, saya datang ke rumah si juru kuncen jam 10:15, saya berangkat ke lokasi yang sudah ditentukan sekitar jam 11.20 malam. Jadi ketika sajen sudah lengkap, karena memang waktu itu yang diburu harus jam 12 pas saya harus ada di lokasi, saya berjalan di situ. Ketika berjalan di situ saya lihat ada beberapa sungai di situ, yang sungai anehnya itu hampir dekat, dan di situ ada 2 sungai. Jadi yang mana sungai itu yang nanti yang sudah disampaikan tadi oleh juru kuncen harus saya lalui dan harus saya rintangi di situ. Di situ banyak duri-duri bambu, banyak batu yang besar, dan memang saya pikir di situ pasti nanti kalau misalkan saya jalan ke situ dan tidak pakai alas kaki pasti terkena atau sakit. Ternyata betul. Ketika saya sebelum jalan ke lokasi menaruh si sajen itu di tempat yang ditentukan, banyak kaki saya terkena duri ataupun batu. Tapi anehnya ketika saya menaruh sajen di situ, setelah saya lihat kaki saya tidak satupun ada darah ataupun berlubang. Itu yang sampai saat ini masih ada di benak saya. Padahal yang saya rasakan di situ saya sakit. Saya banyak duri yang masuk. Harusnya Tapi luka ya. harus dan kayaknya wajib luka karena memang sakit. Tuh, saya lihat situ darah satu pun tidak muncul. Dan di situ kebetulan saya melalui bukan 1 kali, 3 kali, karena sajen itu ada 3 paket di situ. 1 paket saya lalui, 2 paket sampai 3 paket sudah saya lalui. Selesailah di ujung di situ. Di situ berbagai bisikan masih ada. Bisikan orang tertawa, bisikan orang menyampaikan ke saya, ayo segera, masih belum habis dari situ. Dan Itu Mas Armannya ikut dari belakang. Mas Arman kebetulan hanya mendampingi saya dari belakang. Jadi yang menaruh sajen itu di tempat itu saya semua. Tapi Mas Arman dengan kuncen ikut Ada, di Mas belakang. Arman ikut di belakang saya. Dan di situ ada berjarak 200 sampai 300 meter dari situ. Cuman begini, Mang, yang saya herankan itu gini. Sampai saat ini saya masih bertanya-tanya. Ini namanya pesugihan. Biasanya yang saya tahu di televisi ataupun di media-media itu pasti ada tumbal. Itu Ya. yang saya ganjal itu. Tumbal ini yang ditumbalkan siapa? Dari keluarga atau saudara? Saya terus berpikiran baik terus, meskipun Mas Arman ini nggak ngomong apapun kaitan dengan itu, tapi saya berpikir baik dan buruk. Baiknya yang jelas saya juga bisa membantu, ikhlas. Buruknya takutnya saya yang ditumbalkan. Setelah itu sajen sudah lengkap, kami sudah memberikan ke tempat di lokasi yang dituju oleh juru kuncen. Di situ banyak lagi. Misalkan di situ di sungai itu suara air seperti suara banjir. Padahal air itu enggak terlalu deras atau enggak terlalu kencang. Padahal dari suara seperti suara yang banjir bandang. Jadi padahal sungainya kecil tapi suaranya besar. Itu jadi perasaan takut, bimbang banyak sekali. Satu, menaruh curiga ke Mas Arman juga iya, melihat situasi dan kondisi tidak memungkinkan karena saya masih usia belia, jadi banyak pertimbangan di situ. Perasaan Mas Robi takut nggak waktu itu? Pada waktu itu perasaan takut tuh banyak. Satu, takutnya
kalau saya nanti pulang dari sini bagaimana, terus kalau ada apa-apa dari situ bagaimana. Memang kondisi seperti yang saya alami dulu itu, pada waktu malam itu tidak ada satu sekali orang di sana, dan memang hutan dan hutan, seperti hewan, kera itu masih banyak di situ, dan murni masih asri di situ. Manakala ada suatu hal saya sakit atau bagaimana, tidak ada orang yang tahu, dan meninggal pun saya juga berpikir tidak ada orang tahu, karena lokasi dari antara hutan dan perkampungan sangat jauh sekali. Intinya itu. Setelah semua sesi sudah kami lalui, di situ Mas Arman pergi meninggalkan saya berjarak 300 meter, dan saya maju sendiri ke lokasi sesajen. Di situ lengkap. Saya berdiam diri di situ, disuruh menanti sosok yang akan masuk, akan mendampingi saya nanti. Di situ beberapa jam. Memang banyak sebelum ada sosok gaib yang datang, saya merasakan banyak orang yang mencubit saya dari samping, dari kiri, dari depan, banyak, tapi tidak nampak dari situ. Suara perempuan, laki-laki banyak. Di situ juga ada salah satu suara anak kecil yang menertawakan saya. Di situ dia berjalan, seolah-olah berjalan, padahal nggak ada anaknya, nggak ada orangnya. Di situ saya juga merinding, juga takut, tapi sudah niat membantu, hilanglah perasaan seperti itu. Kalau misalkan perasaan takut, ya jelas takut. Dan herannya begini, ketika di situ saya melanggar satu pantangan sebetulnya. Saya menoleh ke kiri, karena apa? Suara yang paling terdengar jelas itu suara si anak laki-laki di sebelah kiri. Satu, karena saya ketakutan, yang kedua saya juga penasaran. Mana si anak ini? Karena suaranya semakin dekat, semakin tinggi. Saya langgar, saya toleh ke kiri, di situ memang nggak ada. Campur lagi suara angin, suara pohon-pohon yang sangat kencang sekali. Setelah godaan demi godaan sudah saya lalui, di situ tiba-tiba ada asap. Saya heran dan takut, sosok ini bagaimana dan seperti apa. Dari situ asap itu menggumpal lagi, ternyata sosok itu adalah sosok seekor naga besar. Namun sosok itu bukan sosok nyata, tapi hanya berbentuk gumpalan-gumpalan asap. Dari situ saya terbayang, nanti jika sosok asap ini jadi beneran, saya juga takut. Di situ takut, saya berdiam diri, saya menangis dalam hati, minta tolong ke orang tua, tapi nggak ada orang tua. Minta tolong ke si Mas Arman yang jauh dari saya, nggak bisa. Jadi saya berdiam diri menunggu si asap ini mengelilingi sebuah sajen yang berjumlah 3 itu. Dari situ sajen-sajen dilingkari, dari situ ternyata asap itu berubah lagi. Dari awalnya yang menyerupai sosok naga, di situ berubah menjadi segumpalan uang. Jadi pikiran saya antara takut dan senang pada waktu dulu. Uang tumpukan atau Uang tumpukan 100 ribuan pada waktu dulu. 100 ribuan Ya. itu berapa tingginya? Tingginya sekitar 1,5 meter. Jadi pada waktu itu saya berpikiran, yang awalnya saya takut, di situ saya bersenang diri. Karena apa? Uang ada di depan saya berjumlah banyak sekali. Kalau miliaran mungkin. ya 1 miliar ataupun lebih. Yang jelas ada 1,5 meter uang itu. Jadi asumsi saya berpikir, kalau uang ini nanti saya dapat, saya mau belikan apa dan buat apa, ini itu. Ternyata uang itu semakin tinggi semakin banyak. Namun sementara itu masih asap. Jadi saya berpikir, nantilah uang ini kalau misalkan sudah bisa saya ambil, saya akan bagi, saya akan kasihkan ke Mas Arman sebagian. Belum sempat dipegang ya? Belum sempat dipegang, karena memang itu belum jadi asli.
setelah saya berdiam diri mau mengambil uang, memang ternyata ada gangguan lagi. Ternyata dari dalam hutan, dari tengah hutan itu muncul ternyata ada orang yang memang di situ adalah salah satu penduduk di wilayah situ yang bekerja di hutan itu sebagai penderes ataupun orang mencari kayu pada waktu malam itu. Membawa lampu yang sangat terang benderang, di situ dia jalan. Jadi saya penasaran, saya kepingin hasil ini menghasilkan, jadi saya pergi ke Juru Kuncen. Pak, ini gimana? Orang ini mau merusak acara ini dengan membawa senter. Si Juru Kuncen bicara ke saya, Robi, tenang saja, jangan khawatir, jangan sempen ke sana, tapi biarkan saja. Jadi manakala nanti si orang itu datang ke tempat sajen, pasti punya dampak. Kalau sempen yang ke orangnya menegur, semuanya kena dampak. Singkat cerita, orang itu masuk ke ruangan area yang saya di situ, ruang sajen. Di situ masuk Ke wilayah itu. ke wilayah itu masuk dengan bawa senter. Habislah ternyata asap yang menggumpal itu dengan senter yang dibawa dia. Akhirnya uang itu hilang karena terkena sinar dari senter yang dimiliki orang itu. Setelah selesai habis, si Kuncen berbicara ke saya, Mas Robi, tenang saja, kalau misalkan ini nggak berhasil, besok bisa ulang lagi. Dan yang kedua, dampak dari si warga yang datang malam itu ke tempat pesugihan dan merusak acara, besok akan meninggal dunia. Ternyata saya dengar paginya memang betul. Si pelaku atau si warga yang memang tidak sengaja ingin bekerja tapi merusak acara, paginya meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia itu ternyata juga bekerja sebagai penderes gula merah atau penderes kelapa. Dari situ dia jatuh meninggal. Adalah beberapa orang yang melapor ke saya, Mas Robi, ini ada orang meninggal. Ternyata saya buktikan memang betul, sesuai omongan si Juru Kuncen, memang dia meninggal. Jasadnya seperti apa? Normal. Kalau jasadnya memang normal, nggak ada sedikit apapun. Jadi pure itu apa yang disampaikan si Juru Kuncen memang betul. Ketika orang itu merusak acara sajenan atau merusak acara pesugihan itu, pasti ada dampak, besok akan meninggal. Ternyata benar, paginya sekitar jam 9 pagi saya ada info dari warga sekitar, memang dia meninggal dunia. Ketika uang itu menghilang, saya pulang ke Mas Arman, saya bilang ke Mas Arman, mohon maaf, uangnya tidak bisa wujud dan tidak bisa menghasilkan, malam hari ini gagal. Lanjut, ketika itu disambutlah dengan omongan si Juru Kuncen, Mas Robi, besok kita ulangi lagi jam sekian lagi, jangan bosan, besok saya tunggu lagi. Saya bilang ke Mas Arman, Mas, saya untuk beli sajen lagi saya tidak punya uang lagi, itu hasil dari saya berbohong dan hasil saya menabung untuk membeli sepeda motor. Saya tidak bisa mengutangi sampai lagi, nggak bisa memberi hutangan ke Mas Arman. Dari situ Mas Arman frustasi, dan Mas Arman sampai saat ini saya juga nggak tahu melakukan lagi apa enggak. Yang jelas saya sudah tidak hubungan lagi. Ketika itu suatu saat saya pulang ke rumah, dari situlah saya bertemu orang tua saya. Dari situ saya ditanya, yang jelas masih anak-anak, saya ditanya dari mana, dengan siapa, sama Mas Aman, untuk mencari sesuatu di sana. Mencari apa? Sampai saya keluarlah ngomong kalau saya ada di gunung sama Mas Aman, membantu Mas Aman di situ. Untuk apa? Untuk ritual. Untuk ritual apa? Mendapatkan uang. Saya berbicara, ya intinya pada waktu itu Polos ya. saya masih polos dan sebetulnya ingin berbohong, tapi ketika ibu saya
menanyakan terus-terusan, saya nggak bisa bohong. Dari situ saya ngomong ke ibu saya dan ibu saya ngasih masukan. Intinya ngene le, sesuk mben saiki awakmu sik cilik, sok mben bakal dewasa. Aku ngomongi awakmu lek masalah duit iku wajib dan lek iso iku duit hasil teko hasilmu, duduk teko hasil setan atau barang sing sekiranya gak halal. Maksudnya gini, jika uang itu dihasilkan dari setan ataupun tidak halal, pasti uang itu tidak akan barokah dan tidak akan berfungsi untuk masa depan berkeluarga lainnya. Yang jelas uang itu yang barokah dan memang itu uang itu bisa berkembang adalah uang yang hasil dari kita sendiri, kerja keras sendiri. Jadi suatu hal ketika uang itu hasil dari berbohong atau meminta kepada setan ataupun yang lainnya, itu nggak akan kekal dan pasti itu sia-sia. Satu. Dan misalkan uang itu berasal dari ritual, pasti itu ada dampaknya dan ada masalah di kemudian hari. Salah satu contoh, ketika acara ritual itu berhasil atau tidak pasti ada dampak. Berhasil ya dapat uang, tapi uangnya tidak akan kekal. Kalau tidak berhasil ya tidak berhasil, tapi melekat sampai seumur hidup, pasti ada dampak di dalamnya. Intinya itu. Nah, terus terang sudah saya lalui, sudah beberapa minggu, bulan atau tahun sudah lalui. Ternyata betul apa yang disampaikan ibu saya, memang ada dampak ke saya pribadi. Karena yang mengalami, yang menaruh sesajen mulai dari beli sampai waktu jam 12 malam sampai ketemu sosok dan beberapa godaan, memang saya pure saya sendiri, tapi dengan ikhlas saya berniat hanya membantu Mas Arman. Namun yang nggak enak ke saya itu dampak ke saya sendiri. Sampai sekarang ada beberapa dampak. Ya seperti halnya kejadian di beberapa tempat, kalau misalkan di situ ada beberapa sosok dan memang di situ ada penunggu, sedikit-sedikit saya merasakan itu yang terdampak ke saya. Seperti ada yang mengikuti gitu. Seperti ada yang mengikuti dan intinya aura saya terbuka. Ada beberapa orang yang bilang ya memang dampak dari ritual hal itu memang ada. Seperti halnya ibu saya menyampaikan, yang sampai saat ini saya ada di pikiran saya, jika uang itu memang bukan uangmu dan meminta kepada setan ataupun meminta kepada yang tidak halal, itu tidak akan barokah ataupun tidak akan kekal dan tidak bisa dinikmati untuk istrimu ke depan sampai anak cucumu. Itu yang jadi patokan saya. Jadi intinya uang itu meskipun sedikit ataupun banyak, kalau bisa dan wajib itu hasil dari kerja kerasmu sendiri. Itu yang saya alami. Manakala meminta kepada setan atau kepada jin apapun, itu adalah memang tugas dari setan itu untuk menggoda kita semua yang sementara ini kita hidup di dunia, yaitu. Jadi gagal ya pesugihan ini sebenarnya. Gagal, nggak bisa diambil, nggak bisa diambil. wujud gitu uangnya. Kira-kira dari kisah ini ada nggak yang ingin disampaikan ke penonton MM supaya tidak terjerumus ke hal-hal seperti ini? Pesannya begini, saya minta ke teman-teman penonton ataupun yang lainnya, suatu kegiatan atau hal apapun yang kita meminta bantuan kepada setan ataupun hal-hal gaib itu, saya menyarankan jangan sampai dilakukan. Karena apa? Itu pasti merugikan sekarang dan yang akan datang. Kalau bisa bagi teman-teman jangan sampai melakukan hal itu karena sangat rugi sekali. Sampai saat ini saya terdampak. Berhasil ataupun tidak pasti ada dampak. Sampai saat ini pun yang saya lalui, saya alami banyak bisikan atau banyak gangguan yang saya alami. Salah satu contoh di salah satu tempat yang saya tidak tahu, di situ banyak sekali suara-suara anak kecil, sama seperti yang dulu. Jadi bagi orang-orang yang belum mengalami dan mau mengalami atau ingin ritual seperti itu, saya menganjurkan jangan sampai dan jangan dilakukan. Jadi sampai hari ini Mas Robi masih diganggu. Kebetulan sampai saat ini sudah usia dewasa, sampai saat ini saya masih diganggu. Itu berarti udah belasan tahun itu. Ya sudah lama sekali. Jadi rugi. Kalau sempat diobati ya?
Sempat diobati. orang tua dulu sebelum saya menikah berkeluarga sempat diobatin, namun percuma. Ketika diobatin saya sembuh, tapi ketika saya diam kumat lagi. Kumat itu manakala ada di suatu tempat yang memang di situ ada penunggu ataupun yang lainnya, pasti saya merasakan. Itu dampak yang saya alami. Dan sebetulnya saya ingin seperti orang-orang biasa yang tidak bisa merasakan apa-apa. Normal, ini itu. Kalau yang sekarang ya saya rasakan dampak dari perbuatan saya yang membantu Mas Arman dulu, dampaknya luar biasa, ngefek sampai saat ini. Ya, oke. Jadi semoga sobat semua paham dengan apa yang dikisahkan oleh Mas Robi ini. Ternyata melakukan pesugihan itu tidak akan berbuah baik ya. Yang ada malah rugi. Jelas. Sebenarnya seperti itu ya. Jelas. Bagaimana kabar Mas Arman sampai sekarang? Posisi Mas Arman sampai saat ini masih ekonominya kurang lancar. Jadi Mas Arman setelah saya tinggal atau setelah saya tidak hubungan lama, ekonominya semakin memburuk. Semakin memburuk. Apa mungkin itu efek dari melakukan itu? Kalau saya pribadi berpikir juga iya. Karena apa? Ya? Mas Arman juga berpikir bagaimana cara mencari uang dengan mudah dengan cepat. Itu yang salah dari pikiran Mas Arman, dan mencari terobosan ritual seperti yang saya sampaikan tadi juga sangat salah. Jadi Mas Arman sampai saat ini intinya sangat-sangat memburuk kondisi ekonominya. Baik. Nah, Sobat MM, sudah Anda dengarkan dari awal kisah yang sangat menarik, menambah wawasan kita tentang dunia persugihannya, bahwa segala sesuatunya tidak ada yang gratis ternyata. Ya, meskipun disebutkan tidak ada tumbal tadinya ya, ternyata gangguan yang timbul. Apalagi saja. Mungkin kalau berhasil ya. Kalau Sama berhasil lebih parah lagi. lagi. Mungkin gitu ya Mas Robi. Jelas. Nah, dari Banyuwangi, tepatnya dari Rowo Bayu, Mang Ei dan tim undur diri. Mudah-mudahan kita selamat dan tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Robi, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.